Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Oke, sebelumnya mohon email saya tidak ditampilkan. Sudah? Ini apa? Pengalaman jadi selingkuhan adik kelas. Wow. Halo Bang Andri. Nama saya Ezra. Saat ini saya masih duduk di bangku SMA. Saya sering mendengarkan cerita seram dan malam minggu untuk penghantar tidur. Ini adalah cerita pertama yang saya kirim. Semoga dibacakan karena cukup membutuhkan effort lebih untuk mengetik cerita ini. Dan sebelumnya maaf apabila ketikan berantakan dikarenakan saya ngetik pakai HP. Oke. Ini adalah cerita cinta yang sedikit memalukan yang kualami ketika kelas 3 SMP. Saat itu, aku masih susah melupakan seorang mantan yang putus denganku ketika satu SMP. Walaupun saat itu mungkin masih kekanak-kanakan, tapi itu adalah cinta pertamaku dan mungkin juga karena saat itu adalah masa-masa pubertasku. Kisah ini dimulai ketika salah satu cewek kenalanku ketika SD, sebut aja namanya Tata, menghubungi saya. BTW dia lebih muda dariku, aku kenal dia dari seorang teman. Saat itu dia bertanya soal pendaftaran murid baru di SMP-ku. Singkat cerita, dia diterima di sekolahku. Dan suatu hari aku melihat dia pertama kali setelah lama tidak bertemu. Dia berbeda sekali dengan saat aku bertemu dengannya terakhir kali. Wajahnya ceria, berkacamata, mata minimalis, bibir sedikit tebal, alis tipis, rambut berponi, dan diikat. Itulah gambaran ketika aku melihatnya saat itu. Kami pun berhubungan baik. Kami sering bertukar pesan dan bercerita di malam hari. Yang kurasa walaupun dia adik kelasku, tapi dia tidak kekanak-kanakan. Dan seperti sebaya denganku. Jadi aku mulai nyaman dengannya hingga lupa dengan bayang-bayang mantan. Dan kurasa dia juga nyaman denganku. Tiada hari yang kulewati tanpa pesan selamat pagi darinya. Saat itu aku tidak berani menyampaikan perasaanku. Karena saat itu aku bimbang. Karena sebenarnya kami berbeda keyakinan. Suatu hari dia bercerita kepadaku bahwa ada seseorang yang menembaknya. Ia adalah seorang OSIS, sebut saja Yanto. Aku kenal dengan Yanto ini. Ia adalah teman seangkatanku dan ia juga pernah berteman baik ketika aku masih menjadi OSIS dulu. FYI, aku pernah ikut OSIS tapi tidak melanjutkan ketika kelas 2 karena terkena banyak masalah. Back to topic, saat itu aku ketar-ketir bang. Takutnya dia menerima tembakan dari si Yanto. Namun dia berkata bahwa dia menolak si Yanto. Aku pun lega saat itu. Dan saat itu juga aku mengungkapkan perasaanku. Dan ternyata dia juga memiliki perasaan yang sama. Akhirnya kami memiliki hubungan spesial. Entah itu artinya kami jadian atau bukan. Soalnya saat itu aku hanya mengungkapkan perasaan tanpa memintanya menjadi pacarku. Aku juga membagikan cerita kedekatanku dengan Tata ke beberapa teman dekatku. Namun suatu hari ada yang janggal. Temanku bercerita bahwa ia mendengar cerita bahwa Tata sudah jadian dengan Yanto. Aku pun bertanya kepada Tata soal itu. Dia mengelak dan berkata bahwa ia menolaknya saat itu. Dia juga menggunakan kata-kata ampuh, yaitu kamu gak percaya sama aku. Aku pun saat itu percaya saja. Selang beberapa hari, teman saya membuat story WA dengan Tata. Teman saya membuat story WA dengan Toto yang menampilkan dirinya sedang melakukan triple date dengan temannya. Aku kaget saat itu ternyata di foto itu ada Tata dan Yanto. Aku kecewa sekaligus emosi karena merasa dibohongi. Aku tidak mengirim pesan padanya hari itu. Malamnya Tata mengirim pesan padaku karena merasa heran kenapa aku tidak mengirim pesan padanya hari itu. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung meminta penjelasan atas semua kebohongannya. Dan akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya saat itu dia menerima tembakan dari Yanto. Dia juga beralasan bahwa ia terpaksa menerima si Yanto karena saat itu posisinya ia ditembak di depan kelas dan disaksikan oleh OSIS-OSIS lainnya. Aku pikir bahwa alasan itu sedikit masuk akal karena mungkin ia takut menjadi buah bibir OSIS-OSIS karena menolak si Yanto. Soalnya si Yanto ini termasuk senior di OSIS. Anjing Yanto emang. Saat itu aku memaafkan Tata atas kebohongannya. Lantas ia bertanya bagaimana kelanjutan hubungan kami. Aku bingung harus menjawab apa saat itu karena jujur, aku sangat kecewa. Dari sisi lain, hatiku masih menginginkannya. Dia terus memohon kepadaku untuk tidak pergi. Aku saat itu meminta waktu berpikir selama beberapa hari. Dan dalam beberapa hari, aku tidak bertukar pesan dengannya. Sungguh, itu hari-hari yang sulit. Aku merasa kesepian dan kehilangan. Dan akhirnya karena sudah terbutakan oleh rasa cinta itu, aku memutuskan
untuk tetap bersamanya dan menjalin hubungan di belakang. Hal-hal yang masih kuingat saat bersamanya adalah ngucapin ultah bapaknya, walaupun aku nggak kenal bapaknya. Foto bareng diem-diem kayak buronan. Dan hal yang paling menyakitkan saat itu adalah ketika dia sama si Yanto jalan bareng mau ke kafe dekat sekolahan, ngelewatin aku dan teman-temanku yang sedang duduk di warung dekat kafe itu. Teman-temanku pun mengejek dan menyorakiku dengan cukup lantang. Cerair rosopo, gandengannya rosopo gitu. Dekatnya sama siapa, gandengannya sama siapa. Wah gitu. Aku pun malu dan juga sakit hati saat itu. Jadi hubungan kami ini walaupun di belakang tetapi tidak terlalu tertutup, Bang. Dalam artian beberapa teman kami juga tahu kalau kami ini memiliki hubungan spesial. Dan aku rasa si Yanto pun tahu kalau ada hubungan di antara aku dengan Tata. Terlihat dari matanya yang cukup sinis ketika bertemu denganku dan tidak pernah menyapaku. Tapi dia sama sekali tidak pernah melabrakku. Padahal aku sudah siap menerima resiko tersebut. Selama beberapa bulan, akhirnya Tata memutuskan Yanto dan ia dengan semangat menceritakan padaku bahwa ia sudah putus. Namun bukannya senang, aku malah juga ingin mengakhiri hubungan tersebut. Hal yang kupikirkan saat itu adalah suatu pepatah yang pernah kubaca, yaitu yang dimulai dengan tidak baik akan berakhir dengan tidak baik juga. Selain itu, perbedaan keyakinan juga menjadi alasan kuatku untuk mengakhiri hubungan itu. Akhirnya aku menemukan waktu yang tepat untuk mengakhiri semua itu, yaitu libur 2 minggu awal COVID mulai menyebar. Bilangnya sih libur 2 minggu, keterusan sampai 2 tahun. Mulai saat itu aku selalu membalas pesannya dengan singkat dan bahkan menghiraukan pesannya, sampai akhirnya ia mengblok nomorku. Tapi teman-temannya terus mengirim pesan padaku. Mereka berkata bahwa Tata sedang sedih, kecewa, dan bertanya kenapa aku berubah. Aku hanya menjawab demi kebaikan kami. Jujur saat itu aku juga sudah melupakannya, tapi itu adalah keputusan yang kubuat. Saat ini kami sudah saling memaafkan dan berteman. Walaupun gak berteman-teman amat, kita hanya bertukar pesan 2 kali dalam setahun, yaitu saat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan saat aku mengucapkan selamat Natal. Sekian cerita dari saya, Bang. Kalau menurut Abang, siapa yang paling salah di cerita itu? Yang pasti bukan Yanto kan, Bang? Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo Bang, selamat malam. Nama gue Tio. Terima kasih sebelumnya udah pernah bacain cerita horor gue. Sekarang gue mau berbagi cerita singkat gue yang menurut gue aneh tapi unik. Cerita ini terjadi waktu gue masih kuliah di semester akhir tahun 2016, dimana COVID ini belum menyerang. Gue kuliah di salah satu STMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi. Yang ada di Bandung. Oke. Gue termasuk orang yang kupu-kupu, kuliah pulang, karena gue selalu menghabiskan waktu gue main PS di rumah. Nah, pada suatu hari gue diajak temen pulang malam karena diminta nungguin dia download game pakai internet yang terbilang kenceng pada zamannya. Walaupun mata gue udah ngantuk banget, tapi gue gak enak sama temen gue. Akhirnya gue mengiyakan untuk nungguin. Sekitar jam 9 malam, gue berinisiatif untuk download film sekalian nungguin dia. Downloadan gue udah berjalan 70%, tapi yang kampretnya setelah downloadan teman gue beres, dia minta izin pulang duluan karena katanya masuk angin. Gue mulai merasa pertemanan kita tidak seistimewa itu. Akhirnya karena alasannya sakit, ya udah gue biarin lah teman gue pulang. Gue mulai mikir gimana caranya memutus pertemanan gue sama dia besoknya. Akhirnya gue nunggu downloadan gue sampai beres sendiri. Pas pulang, gue dimarahin sama penjaga sekolah. Katanya si penjaga sekolah selalu nungguin mahasiswa di sana pulang untuk mematikan beberapa colokan listrik di sana. Ya udah gue diceramain lah sama penjaga sekolah di sana. Karena udah ngantuk banget, ya udah gue pasrah aja. Nah, kejadian apes itu masih berjalan, Bang. Dan ini yang paling ngeselin menurut gue. Pas pulang, gue selalu mengambil jalan melawan arah karena lebih dekat untuk ke lampu merah dibanding harus muter. Aduh. Pas gue belok karena ngantuk, motor gue nabrak gerobak yang didorong bawa bapak. Tangan kiri gue masuk ke gerobaknya dan menahan badan dan motor gue yang miring. Posisinya kayak MotoGP mau belok. Tangan kanan gue megang gas yang masih gue gas karena panik. Tapi karena ban motornya mentok trotoar jadi terhenti. Yang sialnya, Bang, mata gue yang ngantuk kembali melek dan si bapak itu menatap gue tanpa melakukan apa-apa. Kejadian tatap-tatapan di antara kami itu terjadi sekitar kurang lebih 5 detik, Bang. Dengan posisi gue yang udah gak karuan, si bapak itu diem aja. Dan yang ngenesnya, beberapa detik kemudian dia malah senyum doang, gak bantuin. Untung di situ ada tukang parkir yang lihat kejadiannya dan membantu gue berdiri lagi. Si bapak itu bilang, matanya tong lewat dia.
Oh makanya jangan lewat sini. Oh mata nah tong lewat dia. Akhirnya gue balik ke rumah dengan mata yang udah melek dan tidak ngantuk lagi dan melanjutkan begadang main PS lagi. Makasih bang, itu aja cerita yang terjadi sekitar 5 tahun lalu. Tapi di sini bisa diambil hikmahnya bang. Kalau ngantuk, kita bisa coba tabrakin motor ke gerobak biar melek lagi. Sukses terus bang Ari dan Tianam. Thank you so much. Terima kasih banyak atas ceritanya. Terima kasih banyak atas keseruannya. Ayo lanjut yuk. Kita ada cerita selanjutnya. Siang bang, kenalin gue salah satu dari ribuan member Arisan Arau yang belakangan ini ternyata lagi kolaps. Arisan Arau. Gue gabung Arisan online ini udah kurang lebih setahun gara-gara tergiur sama cuan yang gue dapat selama ini. Gak nanggung-nanggung, tiap selesai satu kloter pasti gue ambil kloter baru lagi. Katanya Arisol ini udah sekitar 3 tahun dan dulu juga pernah kolaps. Entah berapa ratus juta gue nggak tahu. Tapi kata member lain bisa selesai dalam jangka waktu beberapa bulan aja. Nah 2021 ini si owner anjing itu bikin rumah, buka toko baju sampai nyabang jadi 2, bikin kafe juga. Dan lo tahu duitnya dari mana? Tentu dari member dong. Admin arisan emang mungkin gak seberapa, tapi tiap kloter itu ada satu slot awal khusus owner dan beberapa slot bawah yang dia ambil khusus atas namanya sendiri. Dan beberapa bulan terakhir si owner ini makin sering buka invest big atau receh yang lama-lama bunganya makin gak masuk akal. Nah lama-lama gate yang harusnya ditransfer hari H atau maksimal H+1 malah dilama-lamain. Bahkan banyak member yang gate-nya nggak ditransfer sampai sekarang. Banyak member yang nggak sabar akhirnya datang ke rumah owner. Ada yang minta bae-bae sampai marah kesetanan, tapi ortu ownernya pasti selalu bilang gini, jangan gitu dong, mental Afri ya si owner harus dijaga juga soalnya. Lah dipikir mental dia doang yang harus sehat ya lo. Apa kabar mental member yang percayain duit yang nominal 1 juta itu ke lu tapi malah dibegoin kayak gini. Rukesnya risol dia itu ngarusin denda 25.000 per slot kalau lewat dari batas jam jatuh tempo. Dan hal itu berlaku juga buat owner yang led TF get 25.000 per K. Apa sih? Awalnya gue ngira gak apa-apa deh lednya berapa hari, mayan dendanya tuh. Itu pikiran gue di minggu-minggu pertama dia let transfer gate. Sampai akhirnya owner ngakuin kalau dia kolaps sekitar 4 miliar. Beberapa member yang ambil slot banyak pun ada yang ngitung bahwa kolaps Arisol Arrow ini sampai 12 miliar. Tapi si owner anjing ini mungkin dia kekeh kalau 4 miliar doang. Akhirnya November kemarin dia janjiin bakal transfer kisaran 1 sampai 10 Desember karena nunggu pencairan bank yang mana katanya dia pinjam ke bank dengan nominal 1 miliar. Katanya dia berani minjem sebanyak itu karena aset dia banyak dan kredit dia bagus di bank. Fast forward 1 sampai 10 Desember itu diundur lagi ke 25 Desember dengan alasan lain lagi. Member mulai geram tapi masih mau nunggu tuh. 25 Desember semua terbuka. Member mulai pada marah dan ngebukain semua aib owner anjing itu. Dan akhirnya semua kebohongan, kebusukan, kebodohan arisan itu keungkap. Yang mana kolaps 12M itu cuma invest doang. Arisan reguler, duo, trio, penta, DLL belum kehitung total kerugiannya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.